atau ini tip yang saya lakoni dan kemudian saya amati, ternyata memang cukup valid. Hei, coy, nganggur, coy. Jangan dianggurin aja. Ayo kita tanam anggur. Oke, coy. Hai coy, apa kabar coy? Om Yadi dulu datang ke sini itu sebenarnya perempuan yang kedua. Karena perempuan pertama dulu itu adalah waktu ada kopdar pertama itu. Oh, kalau yang di depan ini ya. apa? Ini yang saya ferment. Jadi dia ada walet, guano walet. Okay. Kemudian tadinya saya pakai air kelapa, tapi kalau air kelapa itu untuk dikemas seperti ini, nanti aromanya akan makin lama makin tajam. Jadi ini hanya pakai air, kemudian pakai guano, dan kemudian ada penambahan penambahan untuk untuk menaikkan kandungan di dalamnya. Ada beberapa unsur yang ditambahkan. Oke, ini namanya pupuk Vigor ya? Iya, Vigor. Nah, ini pupuk ini pengaplikasiannya untuk vegetatif atau generatif? Iya, ini lebih banyak untuk vegetatif. Jadi saya aplikasikan selalu, kalau ini seperti saat ini kurang lebih mungkin sekitar 6 liter mungkin ya. Iya, mungkin 6 liter. 6 liter. Jadi 6 liter itu hanya sekitar satu sendok makan ini. Jadi harus dicampur ini mau nggak mau. Karena untuk vegetatif saya campurkan ini. Jadi Pak, kita 1 sendok makan, kemudian ini kurang lebih 200 mili. 200 mili. Jadi untuk 600 liter, 200 mili ini. Nah, kemudian ini dibuat ngocor, paling satu gayung itu buat buat 3 pohon. 3 pohon yang kecil ya. Kalau makin besar seperti ini paling setengah. Tapi kalau udah sebenarnya satu gayung, 200 mili gayung lah gitu. Jadi ini bukti aplikasi. Mungkin bisa dilihat di sini. Ini lebih bibit yang baru nyeprut di bawah, kemudian
ke sini, saya bawa ke sini. Tadi baru nyemprot, kemudian saya bawa ke sini. Ini baru usia 3 hari. Oh, usia 3 hari sudah segini, Om? Ya, ini usia 3 hari dengan perlakuan mempergunakan pupuk VOC vegetatif tadi hanya sedikit. Ini paling 1 jadi 4. Oh, satu gayung itu jadi 4. Kemudian ini adalah usia 1 minggu. 1 minggu. Iya, 1 minggu sudah dia. Berapa daun Ya, ini? ya, 1, udah. 2, 3, 4, Ya. 5, 6, 7, 8. Jadi ini setelah 1 minggu kemudian dia bisa jadi segini. Ya, ini memang rahasianya ya, bahwa kalau kita jadi ternyata bibit itu harus dirawat, harus di-maintain. Jadi bibit segini jangan didiamkan, tapi tetap sudah mulai diberi pupuk untuk pertumbuhan, karena dia akan terus. Ini akar mungkin belum banyak, tapi seperti ini juga akar belum bisa diangkat nih, karena perakarannya belum banyak. Tapi dia di sini sudah bergerak akarnya, dan kemudian di sini juga dia asupan dari nutrisi akan naik, dan kemudian ini membesarkan batang dan daunnya. Jadi ini baru mungkin 1 bulan. Kalau dari sini sebulan pasti sudah ukuran 50 cm. Jadi lebih cepat. Lebih cepat kalau didiamkan mungkin pertumbuhannya bisa terjadi stuck. Dan satu tip lagi, kalau buat membibitkan anggur, jangan sampai dia stuck. Oh gitu. Karena kalau dia stuck, untuk menumbuhkan lagi itu butuh paling nggak 1 minggu atau 2 minggu. Dia menumbuhkan, karena nanti harus menumbuhkan pentol lagi ini, pentol kecil ini dulu. Kemudian dari pentol kecil ini ditumbuhkan lagi untuk besar lagi itu sekitar seminggu lagi. Untuk pentol segini seminggu ditambah, jadi makin lama. Jadi tapi kalau ini di-maintain dari sini 3 hari seminggu, di-maintain sama sebulan sudah bisa bisa sampai 50 cm. Ini bisa terbukti. Ini yang baru ini sekitar 10 hari sampai 2 minggu yang ini ya. Ya kalau ini baru turun 10 hari sampai 2 minggu. Dan yang di sana adalah yang udah sekitar hampir 20 hari. 20 hari. Kita bisa lihat kan. 20 hari gitu ya. Ini pupuknya tadi pakai pupuk yang tadi, Om? Iya, tapi tetap jadi pakai buat kocor. Oh, kocor tadi. Nah, ini selang-seling. Oh, selang-seling. Jadi sehari air biasa, sehari pupuk cair tadi, ya, Igor tadi. Ini adalah umur sekitar 20 hari, dan kemudian ini yang sudah hampir 70 up lah. Ya. Ini usia berapa? 1 bulan dari sana. Ya, 1 bulan. Berarti emang perawatan bibit dari sejak dulu itu penting banget. Penting. Karena kita logikanya begini. Begitu antar matun ini, antar ruas ini, katakanlah ini 5 cm, berarti kan dia pertumbuhannya hampir boleh dikata sehari atau 2 hari itu 5 cm. Jadi kalau ini sekarang segini, besok udah akan segini, lusa akan segini. Jadi kita bisa berhitung paling tidak dia akan naik 3 cm per hari. Jadi kalau 3 cm per hari, kalau 10 hari berarti udah 30 cm. Jadi itulah kenapa jadi ini harus terus di-maintain, dari sana di-maintain supaya dia jangan pendek-pendek. Ini kalau kejadian pendek-pendek berarti dulu pernah kena stuck gitu. Ini kan udah dibantu, sekarang akhirnya diteruskan lagi. Karena harusnya dia antar ruas ini selalu konstan segini. Kalau konstan segini, kita bisa bayangkan bahwa 1 bulan ini mungkin 2 minggu lagi udah pasti naik ke parah-parah. Jadi dan kalau untuk secara ekonomis akan sangat menguntungkan, karena posisi kita rawat dari mulai nyeprot, kemudian katakanlah ini 1,5 bulan tapi sudah segini, udah kita udah menghemat
waktu banyak, dimana tanpa dilakukan pemupukan atau di-maintain supaya jangan sampai dia stuck. Ini karena di-maintain sampai setengah stuck, jadi dia selalu antar ruasnya panjang-panjang, konstan. Ini bahkan di sini ada lihat Jupiter, ini di sini udah mulai hampir 7 cm. 7 cm. Jadi setiap ruas itu udah 7 cm. Jadi itu 2-3 hari lagi udah sampai ke ya. Jadi ini hampir setiap hari saya harus melilitkan ini tangkai ini. Oh ya, satu lagi, untuk mengurangi nutrisi supaya tidak kemana-mana, ini tunas air ini sebaiknya dibuang aja semua. Jadi tidak usah disisakan, dibuang aja. Iya, karena emang kadang-kadang ada yang menyisakan satu daun, tapi nggak perlu, karena ini kan daunnya udah banyak. Daunnya udah banyak, nggak perlu lagi. Jadi udah dibuang ya, karena supaya nutrisinya langsung ke atas. Karena tujuannya kan kita mau cepat naik. Jadi kalau misalnya ada yang pesan ukuran 1 meter up atau 2 meter up, kita udah bisa memperkirakan bahwa oke, ini 2 minggu lagi inden saya udah bisa dapat. Jadi atau ini tip yang saya lakoni dan kemudian saya amati, ternyata memang cukup valid. Memang ini rata-rata kalau Om jual bibit itu 1 meter sekarang, 1 meter up sekarang ya? Ya, karena kalau kita jual bibit kecil kan rata-rata 125.000. Artinya bukan kecil juga sih, antara 30 cm kan, 30 cm sampai 40 atau sampai 50 cm. Tapi begitu itu kita lanjutkan selama 2 minggu atau katakanlah apes-apesnya 1 bulan. Tadi yang harga 125, ini dengan mudah bisa kita jual paling nggak 200.000. Orang di segini dijual 200.000, yang apalagi yang orang yang ingin langsung naik para ataupun mau dibikin tabul ampot, ini udah tinggal tunggu sebulan lagi udah bisa dililit. Jadi kan secara ekonomis 125.000 kita piara sebulan udah langsung hampir 2 meter. Jadi kan, dan kenaikannya juga hampir 2 kali lipat gitu. Jadi lebih, dan karena saya cenderung di sini melayani juga yang offline, jadi banyak kan orang datang kemudian melayani yang sudah tumbuh bagus. Jadi karena ternyata kan kalau ternyata banyak orang yang beli bibit itu kalau nggak stuck kemudian mati karena bibitnya kecil, karena mereka tidak tahu bagaimana cara pemupukannya, perawatannya, menempatkannya di mana. Nah, kalau bibit seperti ini, mereka dengan nanti saya buat di WA itu kemudian ininya untuk maintain pemupukan dan kemudian cara perawatannya itu dikasih juga. Jadi tinggal melanjutkan. Ya, tentu dengan terus ngocor pupuk. Tapi kalau makin tinggi ya ininya, air konsentralnya makin banyak. Ya, gitu. Berarti media tanamnya Mas Hamzah? Kalau ini kan ada media tanamnya yang ada kecil, ada yang gede. Ini fungsinya apa? Apa buat tampungan nutrisi atau gimana? Oh, maksudnya polybag-nya? Iya, polybag kan ada kecil. Ya. Ini polybag baru saya pindahkan dari sana. Nah, jadi ini saya masih diamkan dulu, biarin, karena tujuannya kalau masih kecil kemudian kita pindahkan ke sini, berarti kan kita tidak bisa penyiramannya juga kan harus lebih banyak, karena dia harus membasahin semua. Tapi kalau segini penyiramannya tetap sedikit, karena dia yang dibasahin juga cuma segini. Dan ini juga trik untuk untuk pemula nanti, kalau misalnya mau
mau memindahkan ini ke dalam ke polybag yang besar ataupun ke pot ataupun ke grounding, polybag yang ada ini jangan dibuka, jangan dirobek, tapi cukup dirobek bawahnya. Nah, kemudian ini ditaruh di grounding, dikubur segini tetap. Kemudian entah itu pot ataupun di grounding tetap dikubur segini. Nah, biarkan dia akarnya nendang sendiri. Ini dulu beradaptasi Ya, akarnya baru. enggak, dia nendang sendiri karena ini kan kalau katakanlah ini pot sebegini. Di sini kan ada media tanam. Nah, kalau dengan dia masih ada di sini, waktu kita kocor di sini, maka yang sekitar sini, sekitar perakaran itu tetap basah. Maksudnya kelembapannya terjaga. Tapi kalau kita sudah besar, kemudian nggak ada ini, akhirnya begitu kita kocor sedikit kurang. Padahal kemungkinan kan akarnya masih kecil, sedikit. Jadi kan jadi tekniknya jadi supaya kita maintain aja akar yang ada di sini. Akar karena walaupun kita taruh di katakan di pot besar, tapi akarnya masih kecil sedikit. Jadi kita maintain tetap pakai ini aja dulu, biar sampai nendang sendiri. Karena kalau enggak nanti itu yang kadang-kadang membuat pot itu jadi asam atau tanah itu jadi asam karena yang diambil, yang diserap oleh akar itu kan sekitaran akar aja. Sedangkan yang lainnya itu basah terus, apalagi yang di bottomnya itu basah terus tapi nggak pernah diserap kan. Jadi ada konsentrasi pupuk kimia itu yang bisa akhirnya mengendap di bawah. Itu yang kemudian bisa menyebabkan tanah itu lama-lama menjadi asam. Yang jadi kadang-kadang tiba-tiba kok anggurnya kok jadi tiba-tiba melepas. Ada kemungkinan yang di bottomnya itu udah asam karena udah terjadi endapan banyak. Karena kan logikanya ketika ini pasti akar baru sekitaran sini. Oke, ini udah kuat diangkat. Berarti dia udah lumayan banyak, tapi belum terlalu banyak. Jadi kalau kita cuma ngocor di sini, ini ya udah cukup. Tapi harus dijaga. Kalau media tanam kecil gini, hati-hati dengan kondisi panas. Jadi harus diperhatikan karena begitu kondisi panas, walaupun ini daungan, ini cepat sekali kering. Karena medianya poros tadi. Iya, sekali medianya poros, kemudian dia akarnya lumayan sudah penuh kan, dia nyerap, yang angkat, dan kemudian udara sini juga panas, akhirnya ini media cepat kering. Jadi ini harus diperhatikan setiap hari. Jadi kayak ini kelihatan kalau dia medianya udah mulai kering, ini lenteng ringan. Nah ini udah butuh kocoran lagi, gitu. Jadi medianya poros banget. Jadi ya. Oke Om, terima kasih informasi tips dan triknya untuk perawatan anggur dari pembuahan dan pemeliharaan bibit tadi Om. Iya. Mudah-mudahan semakin sukses lah Veranda Grape-nya Om. Siap. Oke Om, sampai ketemu di tip dan trik berikutnya Om ya. Ya, siap. Kalau ada tip dan trik berikutnya Om, Oke. bisa kasih tahu ke sobatnya. Siap. Oke Om.